Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Febrianti dari kelompok 8, kelas manajemen 2A. Di era globalisasi pada 10 tahun terakhir, banyak kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sangat mempengaruhi bidang teknologi, informasi, komunikasi, biaya, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Banyak peminat makanan ringan seperti lumpia kering, membuat para pelaku usaha melakukan inovasi-inovasi baru dalam membuka usaha jenis makanan ringan. Jika melihat kompetitor lain yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Tetapi kami menyiasati dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak, ukuran yang cukup besar, harga ekonomis. Adapun tujuan dari kami melakukan usaha ini yaitu pertama, pelaksanaan penjualan pada produk demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Tujuan diselenggarakannya usaha ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana caranya bersaing dalam dunia usaha untuk mendapatkan nilai mata kuliah praktik kewirausahaan. Di samping itu juga dapat memberikan pengalaman dalam berniaga di dunia nyata, sebagai menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk mahasiswa yang memulai dengan berniaga tingkat mikro. Adapun dari manfaatnya yaitu berbagai hikmah yang dapat kami ambil dari pelaksanaan penjualan ini adalah cara memasarkan produk dengan budget yang minim dan dengan hasil yang maksimal, serta memilih berpacu pada syariat Islam, sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang haram. Dengan penghasilan dari kerja kita sendiri akan membuat kita lebih sadar untuk hidup hormat, karena bukan cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Manfaat diselenggarakannya usaha ini adalah untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana caranya bersaing dalam dunia usaha serta mendapatkan nilai mata kuliah praktik kewirausahaan dan mendapatkan pengalaman dalam kewirausahaan. Ada teori kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovasi, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau tidak pasti. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan tersebut bisa disebut dengan wirausahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Azizah dari kelas manajemen 2A. Selanjutnya ada teori produksi. Produksi merupakan kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Suatu proses produksi yang bertujuan memberi nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Adapun produksi di sini adalah transformasi dari faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, serta teknologi yang menjadi hasil produksi atau produk. Tujuan berproduksi yaitu memperoleh jumlah barang atau produk termasuk jenis produk dengan harga dalam waktu serta kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Maka proses produksi perlu diatur dengan baik. Selanjutnya ada teori pemasaran. Pemasaran
mempunyai arti yang lebih luas daripada penjualan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang ditandai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara promosi, dan penjualan produk tersebut. Jadi, pemasaran juga merupakan kegiatan saling berhubungan sebagai suatu sistem untuk menghasilkan laba. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis. Di sini ada waktu pelaksanaan kegiatan dari proses produksi keripik lumring. Untuk hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, tempatnya di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Keterangan pelaksanaan, pembuatan atau proses produksi dari bisnis keripik lumring. Adapun visi dan misi dari kelompok kami dalam menjalankan bisnis keripik lumring ini, misinya adalah mewujudkan usaha makanan ringan yang terpercaya dengan menghasilkan produk yang memiliki kualitas terbaik. Misinya, yang pertama, memberikan harga jual yang murah tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, memperlakukan konsumen layaknya seorang raja sehingga konsumen puas. Yang ketiga, melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tidak terlalu lama menunggu. Selanjutnya yaitu ada ringkasan eksekutif. Bisnis kuliner saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Berbagai jenis makanan banyak bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan bisa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa yang menarik serta nilai jual yang tinggi. Salah satu makanan yang sering kita jumpai yaitu lumpia. Namun, masyarakat mulai jenuh karena rasa dan bentuknya yang biasa-biasa saja. Bisa dibilang tidak ada inovasi. Nah, maka dari itu, diperlukan inovasi baru dalam mengelola lumpia tersebut. Sehingga penyajian makanan yang terbuat dari lumpia tidak monoton. Kami mencoba mengkreasikan lumpia dengan mengolah lumpia menjadi keripik yang enak serta bentuknya yang unik dan mampu mengundang selera. Kelebihan keripik lumpia yang kami buat yaitu memiliki bentuk yang mungil, unik, serta mempunyai ciri khas dan tentunya dikemas dalam bentuk yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Imanuddin Firmansyah dari kelompok 8 kelas manajemen 2A Universitas Kuningan. Deskripsi bisnis. Lumring adalah kepanjangan dari lumpia kering. Lumpia kering yang terbuat dari kulit lumpia yang digulung, kemudian dipotong kecil dan langsung digoreng. Lumring bisa dibuat dengan beberapa varian rasa, yaitu varian rasa pedas, pedas asin, asin, balado, balado asin, balado pedas. Alasan kami membuat dan menawarkan produk ini adalah karena saat masa pandemi ini semakin banyak masyarakat yang stay at home, work from home, dan study from home, sehingga peluang untuk menjual produk makanan ringan sangat meningkat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, harus menjaga kualitas rasa. Hal terpenting dari berbisnis usaha adalah tentang jaminan dari kualitas rasa yang telah ditawarkan. Konsistensi dari cita rasa menjadi kunci dari kesuksesan suatu bisnis. Yang kedua, aktif mempromosikan di sosial media. Pada era digital saat ini, sosial media bisa menjadi salah satu ajang promosi terbaik yang sangat menguntungkan, termasuk website sendiri. Kita memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan bisnis kuliner kepada masyarakat yang luas. Yang ketiga, mengikuti event kuliner. Selain mempromosikan di sosial media, kita juga bisa mempromosikan produk itu secara offline. Salah satunya mengikuti event atau festival yang bernuansa kuliner. Selain bisa mendekatkan kita dengan konsumen, cara ini bisa digunakan untuk menggugah selera konsumen dengan memberikan tester produk secara gratis.
Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Keunggulan produknya, kami menawarkan suatu produk makanan ringan yang unik dan enak dengan harga yang ekonomis. Kreativitas, kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah lumpia dengan menjadikan cemilan yaitu keripik dengan berbagai varian rasa. Bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan lumbring ini tersedia banyak bahan yang mudah didapat serta harganya sangat terjangkau, sehingga diperlukan modal yang sedikit. Harga yang kami tawarkan relatif murah dan dapat dijangkau. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kemasan terbuat dari plastik sehingga tidak ramah lingkungan. Kami belum bisa memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim, merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Kurangnya keterampilan kami untuk pembuatan lumbring dikarenakan pertama kali memulai usaha. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari makanan ringan, apalagi makanan ringan yang pedas. Karena lumbring merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah dengan adanya cita rasa yang unik. Menerima pesanan, melayani jual beli online. Yang keempat, threat atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana, seperti lumpia, dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern siap saji dan dari bahan-bahan impor. Analisa SWOT dengan kompetitor adalah adanya banyak penjual yang juga menjual lumbring. Karena itu, kami fokus dengan varian rasa yang unik dan pengemasan yang menarik. Selanjutnya, rencana operasional. Kelompok kami akan berfokus pada kebutuhan logistik yang dipegang masing-masing orang, bagaimana prosedur penugasan tiap orang, serta laju keuangan dari bisnis yang dijalankan. Bisnis yang kami jalankan sekarang akan dikembangkan dalam waktu jangka pendek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risnadi dari kelas manajemen 2A. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa memunculkan muka saya karena kebetulan sekarang saya kurang sehat, jadi tidak bisa merekam dengan wajah saya. Terima kasih. Lalu ada perencanaan anggaran. Modal yang sedang dijalankan saat ini, yang pertama lumpia 10 bungkus 30.000. Lalu ada terigu seperempat 2.000. Lalu ada bawang merah secukupnya 3.000. Ada garam 1 bungkus 2.000 rupiah. Salsa 1 bungkus 1.500 rupiah. Terus ada bawang putih 1 on 3.000 rupiah. Ada minyak setengah kilogram 6.000 rupiah. Kemasan plastik 1 pak 15.000 rupiah. Terus ada bumbu Aida, bumbu atom, dan bumbu balado, masing-masing harganya 5.000 rupiah. Modalnya itu masing-masing 20.000 rupiah per orang. Jadi total modalnya 100.000 rupiah. Lalu ada hasil penjualan. Keterangannya pada penjualan yang pertama, produk yang kami hasilkan adalah lumbring sesuai dengan rencana yang telah kami tetapkan sebelumnya. Dari bentuk yang dihasilkan adalah lumpia yang ukurannya sedang, jadi harganya kami buat 6.000 rupiah per bungkus. Penjualan pertama kami dapat menghabiskan seluruh barang dagang atau produk yang kami buat, yaitu lumbring tanpa ada sisa. Setelah dikurangi dengan modal yang kami punya, 120.000 dikurangi 100.000, maka laba yang kami dapatkan yaitu 20.000. Kekurangan yang kami alami pada saat penjualan pertama menjadi bahan evaluasi untuk pembuatan produk serta strategi pemasaran yang kami terapkan. Perubahan demi perubahan kami terapkan perlahan-lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kami memperbaiki dari segi kemasan yang kurang menarik. Hal itu disebabkan karena kemasan yang kami gunakan hanya plastik biasa. Beberapa evaluasi yang kami terapkan untuk penjualan kedua berjalan dengan lancar. Penjualan yang kedua kami mendapatkan peluang ide, yaitu laba yang kemarin kami dapatkan dan kami jadikan modal sehingga
modal kami bertambah menjadi Rp120.000. Sehingga pada penjualan kedua ini kami mendapatkan 40 bungkus rumring dan habis terjual semuanya. Setelah habis terjual kita mendapatkan keuntungan sebagai berikut, yaitu Rp240.000 dikurangi Rp120.000, maka Rp100.000. Maka laba pada penjualan kedua kita mendapatkan Rp100.000. Namun masih ada kendala yang kami hadapi ketika menjual produk, yaitu saingan yang begitu banyak dan produk yang dijual pesaing juga tidak kalah menariknya. Kesimpulan dari penjualan kelompok kami yaitu pada penjualan pertama kami mendapatkan keuntungan Rp20.000. Kemudian keuntungan tersebut kami jadikan sebagai modal untuk penjualan kedua. Lalu pada penjualan kedua kami mendapatkan untung sebesar Rp90.000 pada penjualan kedua, dan keuntungan Rp90.000 ini kami bagikan secara merata tiap-tiap anggota. Kesimpulannya, kami kelompok 8 telah melaksanakan praktik kewirausahaan dengan seoptimal mungkin dan berjalan dengan lancar, sesuai dengan perencanaan yang telah kami tetapkan sebelumnya. Hasil penjualan kami kembali modal dan mendapatkan laba yang kemudian kami bagi rata, tidak memandang jabatan mana yang lebih tinggi. Hal itu dikarenakan kami bekerja sama dengan tingkat kerja keras yang sama. Segala hal yang bersifat positif dari pelaksanaan praktik kewirausahaan kami ambil sebagai contoh untuk dijadikan motivasi lebih giat lagi dalam berniaga. Karena berniaga menjadikan kita pribadi yang jujur, aktif, dan berpikir lebih dalam lagi untuk berpikir prospek dalam praktik ini. Ada hal baik, pasti juga ada hal yang kurang baik. Hal yang kurang baik kami buang jauh-jauh dari bahan motivasi dalam berniaga. Sarannya, gunakan berbagai macam strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan atau pembeli. Pilih tempat yang strategis dalam melakukan penjualan agar mendorong kegiatan jual beli yang dilakukan. Buatlah produk semenarik mungkin agar para pelanggan atau pembeli tertarik untuk membeli. Pilihlah bahan baku dan kualitas yang baik. Sekian, terima kasih, Bos.